Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, coba ibu lihat dulu ya siapa aja nih yang join. Ini Nina kemana? Oh, izin sakit. Baiklah. Coba Tony on cam. Coba Tony jelasin, kita review ya pembelajaran sebelumnya. Coba Tony jelasin algoritma menurut Tony itu apa? Oke, baik. Coba Tara, kalau menurut Tara algoritma itu apa? Oke, nah tadi kan teman-temannya udah menjelaskan ya si Tony dan si Tara mengenai pengertian algoritma. Apakah kalian sudah mengerti untuk pembelajaran yang sebelumnya? Oke, ibu review kembali ya. Jadi algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Nah, untuk algoritma itu harus logis, karena kan kita mau menyusun program, jadi harus logis dan benar. Coba buka bukunya, buku ini di halaman 5 itu ada ya algoritma. Baca lagi. Coba Okta baca. Algoritma itu dapat diekspresikan dalam apa? Oke, iya, algoritma itu dapat diekspresikan dalam bahasa manusia menggunakan presentasi grafik atau simbol melalui sebuah flowchart dan persekut yang menjembatani antara bahasa manusia dengan bahasa pemrograman. Nah, coba Adam, dengan adanya algoritma ini kenapa gitu? Oh iya benar, jadi programmer akan terbantu dalam alur pembuatan programnya. Nah, algoritma sendiri itu sering mempergunakan alat bantu yaitu flowchart dan persekut. Coba ya bisa dilihat ya dalam bukunya. Untuk materi pembelajaran hari ini kita akan menjelaskan pengenalan alur logika pemrograman. Jadi untuk alur logika pemrograman itu ada alur berpikir program, ada algoritma, dan tahapan pembuatan algoritma pemrograman terstruktur yang merupakan konsep dasar yang harus dipahami sebelum melakukan implementasi pada pembuatan program. Ya bisa dilihat ya dalam bukunya ya. Nah, pada mulanya komputer adalah kan mesin penghitung. Jadi komputer itu tuh kompu plus R yang digunakan untuk membantu dalam proses perhitungan. Nah, secara umum proses yang dilakukan pada sebuah komputer adalah menerima data atau input, kemudian nilai data itu diproses dalam pusat pengolahan data atau aritmatika dan logika, kemudian hasil pengolahan tersebut dikeluarkan berupa data hasil pengolahan atau output. Komputer juga membutuhkan media penyimpanan data untuk melakukan proses sederhana tersebut. Ya bisa dilihat ya di bukunya tuh kan ada tuh gambar. Oke. Nah, selanjutnya itu ada algoritma. Nah, algoritma tadi kan udah dijelaskan tuh sama Tony dan Tara. Ya, dan ibu tadi udah jelaskan juga yang di buku tuh urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Nah, untuk pengertian yang lain itu algoritma adalah sekumpulan langkah-langkah terbatas untuk mencari solusi suatu masalah. Nah, dari algoritma sendiri itu berasal dari kata algoris dan ritmis yang pada awalnya diungkapkan oleh Al-Khwarizmi. Dalam pemrograman, algoritma itu didefinisikan sebagai metode yang terdiri dari langkah-langkah terstruktur untuk mencari solusi suatu masalah dengan bantuan komputer. Nah, coba Genis jelasin tahapan yang dalam menyelesaikan permasalahan menggunakan algoritma itu terdiri apa aja. Oke, baik. Jadi untuk tahapan dalam menyelesaikan permasalahan yang menggunakan algoritma itu terdiri dari 3 bagian yang menentukan permasalahan atau idea, pemecahan masalah, dan solusi atau hasil. Pada bagian pemecahan masalah itu penulisannya itu menggunakan shortcode atau program ya, kode program. Dan terakhir akan dieksekusi itu. Jadi kode program yang udah dibuat tadi dieksekusi untuk mengetahui hasil dari sebuah prosesnya.
Oke, tadi kan udah tahu kan si Geni sudah menjelaskan tahapan pengembangan algoritma itu ada masalah atau idenya, terus dipecahkan, terus ada solusinya. Nah, di dalam pemecahan tadi itu ada algoritma, terus ada shortcode atau kode program, terus nanti dieksekusi si kode tersebut. Nah, untuk penyajian algoritma sendiri, coba dijelasin Ilpi. Ya, jadi algoritma sendiri itu dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu pseudocode atau teknik penulisan algoritma seperti struktur bahasa asing dan flowchart atau teknik visual. Oke, mungkin kalian bisa baca-baca ya, itu ada flowchart itu seperti apa, pseudocode itu seperti apa. Ibu akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Nanti masing-masing kelompok membuat PowerPoint mengenai algoritma, pseudocode, dan flowchart itu bagaimana. Terus dasar pemrograman, tahap pemrograman terstruktur itu seperti apa. Nanti perwakilan dari kelompok akan maju untuk presentasi ke depan. Jika ada yang kurang dipahami, ada yang ingin bertanya, sebelum kita akan mulai diskusi kelompok. Oke, iya Dina. Nah, kalau untuk kriteria algoritma yang baik itu ada 5 ya. Itu mempunyai logika yang tepat untuk memecahkan masalah. Yang kedua, menghasilkan output yang benar dalam waktu yang singkat. Nah, untuk yang selanjutnya apa? Ada yang mau bantu jawab? Oke, terima kasih ya, Genis. Ya, benar. Yang selanjutnya itu ditulis dalam bahasa baku atau terstruktur, sehingga tidak menimbulkan arti yang ganda, ditulis dengan format baku, sehingga mudah diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman. Dan yang kelima, semua operasi didefinisikan dengan jelas dan berakhir sudah sejumlah langkah. Terima kasih ya, Genis. Ayo tepuk tangan buat Genis karena udah bantu jawab. Oke, selanjutnya mungkin kita mulai saja diskusi kelompoknya. Jadi kalian duduk mulai diskusi kelompok. Di hasil diskusinya dibuat PowerPoint. Jadi dikumpul di virtual class ya. Dan minggu depan akan dipresentasikan hasil diskusinya. Jika ada yang belum jelas mengenai diskusi kelompok bisa ditanyakan. Oke, jadi diskusi kelompoknya itu kalian mendiskusikan apa itu algoritma, terus apa itu flowchart, contoh-contoh flowchart itu seperti apa, pseudocode itu seperti apa, dasar pemrograman itu apa. Jadi kalian juga buat algoritma ya, contoh algoritma. Jadi setiap kelompok tuh beda-beda. Terserah mau buat algoritma program apa, tapi setiap kelompok harus beda-beda ya. Misal kelompok 1 mau bikin algoritma untuk pemrograman kasir. Tuh, untuk kelompok 2 bikin program algoritma untuk pemrograman Siakadu, itu bisa. Nanti minggu depan setiap kelompok akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, ada yang menyimpulkan nggak untuk pembelajaran pada hari ini? Ya, baik, Yulpi. Ya, terima kasih ya Yulpi. Nah, itu ya. Jadi, tadi ada tahapan pengembangan algoritma itu apa, terus pseudocode itu apa. Jadi, bisa dibaca lagi ya di bukunya ya. Nih, itu banyak nih. Ada flowchart itu apa, bisa kalian lihat. Atau bisa juga searching di internet tuh banyak. Di hasil diskusinya nanti bakal dijelaskan di minggu depan. Mungkin Ibu cukupkan saja pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih anak-anak yang sudah join. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.